Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bicara tentang Indonesia, tentunya kita tahu bahwa Indonesia memiliki banyak sekali sumber daya alam yang ada di Indonesia yang merupakan menjadi salah satu potensi ekonomi. Dan kalau kita ngomongin potensi dan sumber daya alam, kita tahu ada yang namanya tambang, ada namanya perikanan, ada namanya juga peternakan dan lain sebagainya. Tapi ternyata ada satu yang tidak banyak orang tahu nih. Dan ternyata ini menjadi salah satu harta karunnya Indonesia, yaitu adalah tentang wallet. Nah, kalau kita ngomongin tentang wallet, apa sih yang ada di benak Anda? Kalau saya sendiri sih kalau ngomongin wallet, di kepala saya tuh ada logo sendal sama logo ager-ager. Nah, bener nggak sih itu yang namanya wallet atau namanya burung seriti? Kita nggak tahu nih, makanya kita akan cari tahu. Terus juga kalau misalnya tadi saya bilang itu adalah potensi, ternyata yang menurut data yang saya pegang ini wallet dan negara Indonesia menjadi salah satu atau bahkan satu-satunya produsen dan juga eksportir sarang burung walet terbesar di Indonesia. Kalau kita ngomongin terbesar berarti potensi income-nya luar biasa. Dan tentunya kita juga pengen tahu nih apa saja sih yang menjadi potensi dari walet tersebut, terus gimana caranya kita memulai kalau kita mau budidaya walet dan sebagainya. Dan pertanyaan-pertanyaan itu ada kabar baiknya bahwa hari ini saya Giri Sulandar bersama Dunia Walet akan mengetahui segala pertanyaan yang ada di benak Anda tentang walet. Seperti saya gitu. Tapi saya nggak sendirian hari ini nih. Nah, saya bersama dengan salah seorang pakar, kalau saya bisa bilang sih maestro ya, atau mungkin bisa dibilang profesor gitu di bidang perwaletan Indonesia. Kenapa? Karena beliau memiliki pengalaman puluhan tahun di dunia walet. Beliau juga sudah membangun dunia walet sejak tahun 2000. Dunia walet adalah sebuah platform konsultasi dan juga edukasi yang berhubungan dengan dunia walet. Beliau juga sudah memulai bisnis, sudah mulai menulis sejak tahun 2000. Jadi sudah lebih dari 20 tahun beliau menulis, aktif sekali. Dan sampai hari ini beliau sudah menulis di artikel di websitenya di duniawalet.co.id dan terbit setiap Senin. Beliau juga sudah memiliki 21 karya buku dan diantaranya ada 88 strategi sukses budidaya walet, ada 18 desain gedung walet paket hemat. Nah ini menarik nih kalau paket hemat ya. Dan juga ada solusi permasalahan dunia walet dan berbagai macam judul-judul buku lainnya yang tentunya layak untuk Anda miliki. Dan beliau juga menerima penghargaan, diantaranya di tahun 2016 sebagai The Most Indonesian Leadership Future Award, dan juga sebagai Indonesian Best Executive Achievement Golden Award, dan di tahun 2017-nya sebagai ASEAN Best Executive Achievement Award. Dan beliau adalah Dr. Andes Arif Budiman atau biasa disebut dengan Pak AB, Konsultan Walet Asia Tenggara. Gitu ya Pak AB. Assalamualaikum Pak AB. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Saya senang sekali Pak bisa berada di sini karena begitu saya lihat profilnya Bapak, wah saya ketemu seorang maestro nih. Di dunia yang saya cuma tahu ya tadi Pak, logonya itu ada di sendal sama di agar-agar. Itu walet bukan Pak? Ya memang banyak yang belum paham sih. Belum paham detail tentang bentuknya burung walet itu seperti apa. Gitu. Padahal sebenarnya Indonesia ini sudah ratusan tahun yang lalu dihuni oleh burung yang unik ini. Jadi burung walet ini hanya hidup di Asia Tenggara ya. Hanya hidup di Asia Tenggara. Dan di Indonesia adalah salah satunya dan paling besar produksi dan populasi sarang burung walet. Masya Allah, berarti potensi income-nya luar biasa ya untuk Indonesia. Potensi income luar biasa dan ekspornya juga paling besar di antara negara-negara Asia Tenggara yang lain. Oke, bisa dibilang kayak harta karun ya Pak berarti ya? Emas ya berarti ya? Emas putih lah. Emas putih ya. Yang saya mau sampaikan adalah begini. Sebelumnya saya ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman petani walet di Indonesia, pada kesempatan yang baik ini, pada kesempatan pagi ini saya akan memberikan beberapa hal, khususnya pemahaman tentang budidaya walet untuk pemula. Untuk pemula. Jadi alam Indonesia ini sangat kaya. Salah satunya adalah adanya potensi
emas putih ya, yaitu burung walet yang hidup di Asia Tenggara, yang paling besar ada di Indonesia. Jadi sejak lama burung walet ini menghuni gua-gua alam, gua-gua yang ada di perbukitan, ada pinggir laut dan lain sebagainya. Dan sarangnya inilah yang membuat takjub, membuat khasiat yang luar biasa bagi kesehatan kita. Nah, khasiat yang sangat luar biasa inilah sepadan dengan harga sarang walet yang sangat tinggi. Ini nilai potensi ekonomi yang sangat tinggi. Sayangnya, tidak semua masyarakat Indonesia paham. Tidak semua masyarakat Indonesia tahu tentang burung walet itu sendiri dan potensi ekonominya. Ini yang sampai sekarang, makanya saya sering memberikan edukasi di berbagai tempat, di berbagai forum. Termasuk pada tahun lalu saya memberikan seminar di Fakultas Peternakan Universitas Gadjah Mada. Saya diundang oleh fakultas untuk memberikan penjelasan tentang apa itu burung walet dan khasiat sarang walet serta potensi bisnis yang ada di dalamnya. Untuk itu, melalui forum ini saya ingin memberikan edukasi kepada teman-teman petani walet, khususnya pemula, untuk melihat peluang usaha ini sebagai sebuah alternatif untuk usaha di tengah pandemi, di tengah kelesuan ekonomi sekarang ini. Ini menjadi alternatif usaha yang sangat prospek ke depan. Karena ini sarang walet ini adalah komoditas ekspor. Jadi pasarnya memang untuk ekspor sebagian besar ya, terutama di Cina. Untuk apa? Untuk kesehatan. Untuk kesehatan tubuh segala usia. Sejak dari bayi, remaja, dewasa, sampai orang tua. Ini khasiatnya yang luar biasa. Memang Allah memberikan obat itu dari segala macam bentuk ya. Kalau lebah itu ada cairan yang keluar dari mulutnya untuk kesehatan. Sementara sarang walet adalah cairan yang keluar dari mulut walet juga untuk kesehatan. Itu hal-hal yang perlu dipahami bahwa potensi ekonomi Indonesia yang sangat besar dari sarang burung walet ini sudah lama. Cuman banyak yang belum paham, banyak yang belum tahu. Itu sementara itu. Ya, berarti tadi Bapak bilang tuh ini adalah salah satu peluang di masa corona ya Pak ya. Sesuai dengan judul kita hari ini Pak Di. Judul kita adalah peluang bisnis di masa corona dan masa depan. Berarti kalau tadi Bapak bilang ini salah satu potensi bisnis yang bagus di masa ini, berarti dia tidak terpengaruh oleh kondisi sekarang dong Pak ya? Memang ini kan budidaya burung walet ini adalah budidaya yang bisa kita lakukan di seluruh daerah di Indonesia, di mana terdapat hutan-hutan, perkebunan, dan lain-lain. Dan komoditas yang sangat prospek karena ini produknya diekspor. Dan kebutuhannya sangat besar. Sehingga dalam masa kelesuan ekonomi saat resesi akibat corona ini, bisnis sarang walet tidak terpengaruh. Menarik ya, tidak terpengaruh. Jadi yang harus dicatat adalah walaupun terjadinya corona, bahkan karena ini manfaatnya untuk kesehatan dicari Pak ya, berarti Pak ya? Dicari ya. Itu berarti kalau untuk kesehatan diolahnya sebagai apa Pak? Yang selama ini terjadi? Jadi suplemen atau obat atau? Betul. Jadi prosesnya itu cerita yang dari dulu itu awalnya diketahui bahwa sarang walet itu memang dibeli oleh saudagar Cina yang datang ke Indonesia karena faktor kesehatan dari khasiat sarang walet itu sendiri. Nah, untuk kita konsumsi, kita memulai dengan cara membersihkan sarang walet,
memprosesnya sehingga betul-betul bersih untuk siap dikonsumsi. Ini bagi balita itu bisa mencerdaskan, bagi ibu hamil bisa memperkuat janin, ya. Bagi dewasa untuk melancarkan metabolisme, kecerdasan, juga stamina. Bagi orang-orang tua juga menghindarkan dari pikun, kemudian penyakit-penyakit degeneratif lainnya. Ini khasiat sarang walet, makanya orang mencari ini. Komoditas ini banyak dicari sampai sekarang. Banyak pengepul-pengepul di berbagai daerah yang rebutan, istilahnya gitu ya. Dan uniknya jual beli sarang walet itu pembeli datang ke pemilik, pembeli datang ke petani, bukan petani datang ke pembeli. Oke, berarti tinggal bikin aja, tinggal panen aja, pembeli datang sendiri Pak ya? Betul. Wah menarik sekali, menarik. Karena banyak yang cari. Iya. Karena banyak yang cari. Dan kalau kita bisa ngomong Pak, di Indonesia tuh sebenarnya sudah ada berapa sih Pak petani, kalau Bapak bisa selama ini kalau puluhan tahun? Petani walet jumlahnya ribuan. Apakah sudah mencukupi kebutuhan yang ada atau jauh? Masih jauh? Masih jauh. Karena ini kan barang konsumsi ya. Barang yang dikonsumsi terus habis terus. Jadi kebutuhan sarang walet itu sangat besar. Sangat besar. Jadi sejak dulu sampai sekarang itu selalu kurang. Selalu kurang, kuotanya itu selalu kurang. Iya. Berarti supply demand-nya tinggi, Pak. Betul. Berarti peluangnya juga tinggi. Betul. Karena bukan hanya diekspor ke Cina, tapi juga ke Malaysia, ke Vietnam, dan negara-negara lain. Betul. Nah, menurut data kalau kita ngomongin luar negeri nih, data yang saya pegang ini tadi Bapak kan sudah ikut menyelenggarakan seminar dari tahun 99. Tentunya alumninya ribuan. Dan tidak hanya dari Indonesia, betul Pak ya? Betul. Ada yang dari Vietnam, Malaysia gitu Pak ya? Yang membuat mereka tertarik untuk datang nggak Pak? Karena ini ada potensi ekonomi yang sangat tinggi. Dan budidaya walet itu merupakan budidaya walet yang simpel, budidaya yang simpel, yang sederhana. Iya. Ibaratnya kita membuat gedung dengan ukuran yang sederhana, yang paket hemat pun bisa, asalkan lokasinya betul ya. Asalkan lokasinya memang betul-betul disurvei secara cermat. Saya pernah membuat gedung, membantu teman di Banjarmasin, ya. Itu gedung waletnya hanya ukuran 2 meter kali 4 meter. Oh, ukuran kamar kos-kosan ya Pak ya? Iya. 2 meter kali 4 meter. Ini saya tulis di artikel saya. Sebagai gedung walet terkecil di Indonesia, bahkan dunia. Itu tapi bisa menghasilkan. Bisa menghasilkan. Ya. Itu gedung walet terkecil itu punya Haji Bardiansah di Banjarmasin. Jadi dari situlah saya membuat buku desain gedung walet paket hemat. Paket hemat itu ukurannya juga kecil. 4 kali 4, 4 kali 6, 4 meter kali 12. Tapi bisa menghasilkan. Tentu biayanya juga tidak mahal karena bangunannya bisa dengan kerangka kayu. Oke. Berarti selama ini yang pernah saya dengar bahwa walet itu bisnis mahal, bisnis yang wah susah nih kalau nggak punya banyak duit nih, nggak bisa nih. Itu cukup terbantahkan dengan teorinya Bapak ya Pak ya? Dulu memang kesannya itu budidaya walet itu mahal. Karena bangunan gedungnya, fisik gedungnya besar, lebar, tinggi, dengan double bata dan lain-lain. Ya. Pada saat itu seolah-olah bisnis atau ternak sarang burung walet itu dimonopoli oleh orang kaya saja. Nah, tapi setelah dari pengalaman, dari praktek di lapangan, saya membuat gedung walet ukuran-ukuran hemat. Lalu saya bikin bukunya, banyak petani walet di pedesaan yang mempraktekkan dan alhamdulillah berhasil. Masya Allah. Dan ini hanya punyanya Pak AB, gitu ya? Buku ya. Udah bukunya Pak AB. Jadi buat teman-teman sahabat dunia walet, yang tadi saya bilang bahwa
karya-karya Pak Abe itu memang layak sekali untuk worth it untuk didapatkan gitu ya. Karena bagi teman-teman yang ingin serius berkecimpung di perwaletan Indonesia, potensi ekonominya besar sekali gitu ya, dan juga bisa untuk jangka panjang gitu ya, untuk investasi juga. Nah, balik nih Pak ke awal tadi Pak. Kan tadi saya bilang Pak, kalau saya ngomongin wallet itu logo sendal sama ager-ager. Itu wallet atau yang lain sih Pak sebenarnya? Jadi di Indonesia ini atau di hutan-hutan di persawahan itu banyak burung yang jenisnya hampir sama dengan burung walet. Oh, oke. Jadi ada orang, Pak Arif, saya melihat ini burung walet bertengger di kabel listrik. Saya bilang bukan, ya. Jadi ciri-ciri burung walet dan burung seriti atau burung yang lain itu sebenarnya kalau kita lihat secara seksama nampak sekali. Ya. Untuk burung seriti misalnya dadanya putih. Oh, ya. oke. Kalau burung walet dadanya coklat muda. Coklat muda, baik. Kalau burung seriti tanah itu ekornya runcing seperti swallow tadi yang dibilang Mas Giri iya, tadi. iya, betul. Kalau burung walet tidak. Burung walet rata ekornya. Kemudian dari segi suara. Segi suara kalau burung walet suaranya tek 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 tek. Kalau burung seriti hampir-hampir tidak bersuara. Dari segi suara. Dari bentuk sarangnya juga beda. Kalau walet sarangnya murni dari liur. Kalau burung seriti sarangnya campuran liur dengan rumput. Dengan rumput. Secara detail saya jelaskan dalam buku-buku saya. Ya. Termasuk budidaya walet dari nol. Oke, berarti untuk yang newbie kayak saya yang nggak tahu bentuknya aja saya salah, itu bisa mulai dari mempelajari dari buku-bukunya Bapak ya Pak ya? Saya bikin buku seri dari pertama sampai seri 6 itu saya khususkan untuk pemula. Jadi saya bikin dengan bahasa yang sederhana, khusus untuk pemula yang ingin terjun dalam bidang budidaya burung walet ini. Oke. Ya, berarti yang selama ini saya pahami itu salah ya Pak ya. Ternyata logo-logo itu adalah burung seriti teman-teman. Jadi di agar-agar itu ternyata dadanya putih, berarti itu seriti. Gitu ya, berarti bukan walet. Salah saya selama ini berarti. Wah, nggak bakat nih. Tapi saya akhirnya tahu nih dari Pak Abe ya. Terus gini Pak, tadi kita udah ngomong tentang kalau prospek ini ekspor tentunya gitu ya. Kalau secara angka potensi nih Pak, setahun itu kebutuhannya berapa kilo Pak, atau per bulan untuk kebutuhan ekspor Indonesia? Itu ratusan kuintal itu Mas. Ratusan kuintal? Ratusan kuintal bahkan ton. Oke. Dan itu didukung penuh oleh pemerintah. Oke. Ya, dari Dinas Karantina Kesehatan itu juga sangat mendukung lah. Untuk ekspor intinya ekspor sarang burung walet ini di backup full oleh pemerintah. Karena ini nilainya tidak main-main. Ya. Nilainya sangat tinggi. Sekali lagi ini adalah produk kesehatan. Ya. Produk kesehatan itu dibutuhkan oleh setiap orang dan dibutuhkan sepanjang masa. Betul sekali, betul. Dan uniknya burung ini hanya hidup di Asia Tenggara. Hanya Indonesia yang paling banyak dibanding Malaysia, banding Vietnam, banding Thailand. Jadi wajar kalau pemerintah itu mensupport habis-habisan. Gitu. Iya. Maksudnya mensupport penuh lah. Betul. Kalau tadi Bapak bilang Indonesia terbesar di Asia Tenggara, bahkan di dunia ya Pak ya. Itu karena lokasi Indonesia yang luas, gitu Pak ya. Berarti, nah kalau ngomongin lokasi berarti lokasi di kayak kita lagi ada di Jogja nih teman-teman, bisa nggak sih di Jogja atau harus di lokasi-lokasi tertentu? Ya. Indonesia memang lokasinya sangat luas, suhu dan kelembapannya sangat memenuhi syarat. Banyak daerah rawa-rawa, hutan, perkebunan, dan lain-lain. Jangan lupa bahwa sarang walet pertama sekali dikenal orang itu antara lain di Gua Karangbolong, Kebumen. Malah di Kebumen ya Pak ya? Kebumen. Terus dikembangkan? Jadi akhirnya menyebar ke berbagai daerah, termasuk di Jogja, di Purworejo, Kutoarjo, sepanjang pantai selatan
Pulau Jawa, juga ada di pantai utara Pulau Jawa. Hanya masalahnya kalau di Jawa sekarang sudah berkurang populasinya karena banyak tanah-tanah yang sudah disulap untuk perumahan. Oh iya, jadi resort Iya. ya Pak ya. Waduh ya ya ya. Betul betul. Jadinya karena lokasinya yang cukup luas, makanya Indonesia jadi produsen dan eksportir terbesar di dunia. Oke, nah ini Pak, kita ngomongin tadi Bapak kan ngomongin tentang kalau lokasi kita udah ya Pak ya, potensi besarnya juga sudah. Terus tadi Bapak juga bilang yang menarik adalah Bapak punya satu buku yang bisa memulai dari newbie kayak saya. Dengan saya belajar terus ikutan acaranya Bapak, insya Allah sudah bisa budidaya walet. Nah, terus kita ngomongin tentang bentuk nih Pak. Ada bentuk-bentuk khusus nggak sih Pak kalau misalkan sarang walet tuh? Misalkan atau apa namanya bentuknya harus seperti apa gitu. Iya. Apakah persegi, apakah bulat, apakah trapesium. Nah ini mungkin Saya Bapak jelaskan bisa. di sini ya. Iya, boleh. Saya akan memberikan gambaran sekilas yaitu skema tentang bangunan sarang burung walet. Ya. Jadi skemanya seperti ini. Ini misalnya bangunan 3 lantai. Ini atapnya begini ya. Di sini ya, lantai pertama, lantai kedua, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ini lubang masuk. Mau pakai atap lebih bagus karena akan memberikan suhu yang lebih sejuk. Begitu, ini kita panggil pakai suara. Ini ada Twitter di sini. Burung masuk, kemudian burung masuk ke lantai atas. Ini void, ini lubang turun ini. Ini lubang turun juga, lubang turun. Begitu masuk di sini ada yang pilih nomor 3, atau turun ke lantai 2, atau turun ke lantai dasar. Simpel seperti ini. Nah, tentu saja di sini ada kamar-kamarnya untuk mengendalikan faktor cahaya biar kondisinya tidak terlalu terang. Jadi ini ukuran macam-macam, ada yang ukuran 4x4, 4x8, 4x6. Jadi ukuran bangunan itu tergantung dana yang kita punya. Yang penting lokasinya harus tepat, ya. Jadi untuk detailnya ada di buku saya yang 18 desain paket hemat. Itu lebih detail kita menjelaskan mengenai berbagai macam ukuran desain gedung walet. Seperti itu sementara skema yang saya sampaikan tentang gedung walet. Oke Pak, ini tadi ternyata nggak rumit Pak ya? Ya gitu aja gitu, maksudnya tidak bayangan saya tuh yang wah ribet nih kayaknya bikin apa. Nah tadi Bapak ngomong tadi ada kamar-kamar, itu bentuknya seperti apa? Terus apakah butuh penerangan atau listrik Pak di dalam itu? Ya, jadi gedung walet ini suhu kelembapan harus terjaga. Suhu itu dari ventilasi. Tiap dinding gedung harus ada ventilasinya. Oke. Kemudian tiap lantai juga harus ada kolam airnya agar lembab. Oh iya. Berarti untuk menjaga kelembabannya dari air itu, nggak pakai AC Pak ya? Jadi ada tiga yang perlu dipahami. Yang pertama, agar suhunya sejuk harus diberi ventilasi udara. Ventilasi. Ya, yang nomor 2, agar kelembapannya tercapai harus ada kolam air. Oke. Ya, yang ketiga, agar cahayanya bisa terkurangi atau cahaya bisa diatur harus dibuat kamar-kamar. Oke. Itu 3 poin desain gedung walet. Ya, dan itu semua detailnya ada di buku Bapak tentang 18 Ya. cara membangun
gedung walet gitu ya dengan Iya. paket hemat itu tadi Pak ya. Betul. Oke, wah menarik banget nih, makin menarik dan kalau tadi, nah untuk maintenance Pak, kan kita udah bikin nih untuk newbie nih misalkan, wah udah jadi nih, walet udah mulai masuk nih. Terus cara maintenance-nya gimana? Apakah ada makan atau airnya tadi kolam harus dikuras, dibersihin atau gimana? Burung walet ini adalah burung yang cari makan sendiri di alam bebas. Jadi Oke. dia burung liar. Ya. Dia cari makan di hutan, di persawahan, di rawa-rawa, di perkebunan. Kita nggak usah cari makan. Kita nggak usah memberi makan ya. Iya ya. Kita nggak perlu memberi makan karena dia cari makan sendiri. Oke. Kita hanya menyediakan tempat atau gedung atau rumah yang sesuai dengan kondisi habitat burung walet. Iya. Nah, makanya suhu harus tetap dijaga, kelembapan harus tetap dijaga. Perawatannya tidak tiap hari. Mhm. Perawatannya tidak perlu tiap hari. Karena hampir-hampir sama sekali tidak ada perubahan di dalamnya. Hanya kalau misalnya musim kemarau, kolam airnya surut, baru kita tambah air. Kalau kotor ya harus kita bersihkan, Iya. kuras, diganti air yang baru. Iya. Kalau populasi sudah banyak, biasanya lantainya akan kotor. Nah, kotoran harus kita bersihkan. Iya. Kalau nggak dibersihkan, nanti kotoran itu menguap, amoniaknya menguap, akan membuat Keracunan. kualitas sarang menjadi jelek. Oh, oke. Jadi menurunkan kualitas gitu ya. Kalau kita tidak mentreatmentnya dengan baik gitu Pak ya. Tapi juga tidak susah ya Pak treatmentnya berarti ya. Cukup 1 bulan sekali untuk membersihkan itu. Mudah sekali berarti hitungannya ya. Tapi kalau populasinya sudah padat ya sebulan 2 kali. Iya, iya, iya. Ya. Gitu. Ya, dan semua detail itu bisa teman-teman dapatkan di seminar online ya Pak ya, betul ya? Yang akan insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Dan pendaftarannya bisa melalui agen dan juga reseller resmi. Bisa kunjungi di www.duniawalet.co.id atau bisa langsung kontak di customer service Dunia Walet di nomor 0857 294 86688. Sekali lagi di 0857 2948 6688. Oke, lanjut Pak. Tadi kita udah ngomongin tentang treatmentnya ternyata mudah. Bagi saya yang untuk ngopen iki rada-rada angel, agak-agak susah gitu ya. Ternyata nggak tidak sesusah itu ya. Sebulan sekali masih bisa, masih aman. Terus Pak, untuk kira-kira biaya Pak. Kan pasti teman-teman nih nanya ini. Kira-kira saya butuh modal berapa sih minimal untuk bisa membangun satu, ya yang kecil-kecil lah tadi, yang ukuran 2x4 tadi kira-kira berapa sih Pak? Dan bahannya itu bisa dari apa aja materialnya nih yang bisa saya Iya. bikin? Rumah walet ya, bangunan untuk rumah walet itu sebenarnya ada 3. Ada 3 yang kategori. Yang pertama adalah bangunan permanen. Oke, bangunan Ya, permanen. bangunan permanen itu dari tembok dari dinding yang tebal, ukuran besar itu biasanya dari bata, semen itu adalah bangunan permanen. Ya. Yang kedua bangunan semi permanen, Mhm. yaitu campuran antara papan, kayu dengan tembok. Itu biayanya juga tidak terlalu besar. Nah, yang paling murah itu bangunan yang non permanen. Mhm. Itu dari tiang-tiang kayu, dari lantai kayu, dari dinding kalsipot, ditambah styrofoam, itu sudah jadi. Oh iya iya. Jadi banyak contoh-contoh yang sudah dipraktekkan teman-teman di pedalaman, di Kalimantan maupun di Sulawesi. Dia membuat bangunan gedung walet dari tiang-tiang kayu saja. Lantainya pun dari papan, dindingnya kalsipot atau seng. Nah, dilapis styrofoam agar terhindar dari suhu yang panas. Itu biayanya enggak terlalu mahal. Ukuran terkecil ya 4x4 lah. 4x4 itu saya sarankan paling kecil 4x4. Kalau ada dana ya bisa 4x10 atau 6x10 atau 8x10. Itu memang peluangnya semakin kecil juga. Betul. Tetapi kalau lokasinya itu bagus, misalnya bangunan 4x4 dibuat di tengah kebun sawit misalnya, nah, itu peluang berhasilnya bagus juga. Oke. Karena
wallet butuh rumah. Ah nih kata kuncinya, wallet butuh rumah. Jadi bentuknya seperti apapun, dengan ukuran seperti bagaimanapun, karena wallet butuh rumah, jadi itu bisa jadi satu peluang yang bisa dilakukan oleh siapa saja ya Pak ya. Intinya tadi Pak Abi Lokasinya bilang, benar. lokasi. Udah kayak bisnis properti Pak ya. Lokasinya harus tepat. Jadi lokasi yang tepat meningkatkan potensi itu juga. Nah, dan segala detailnya teman-teman sekali lagi bisa dapatkan informasinya dan juga pembelajarannya di seminar online yang akan diselenggarakan insya Allah tanggal 10 Oktober 2020. Seminar online budidaya wallet, dan teman-teman bisa langsung daftar di website resmi dan juga reseller resmi. Bisa kunjungi juga di www.duniawallet.co.id atau hubungi di 0857 2948 6688. Nah, tadi kan kita ngomongin senang-senangnya Pak. Peluangnya besar, bisa diekspor ke luar negeri, terus terbesar di dunia, terus biayanya juga tidak besar ya, relatif bisa terjangkau karena ukuran 2x4, 4x4 dengan bahan kalsiboard aja udah bisa bikin gitu Pak ya. Terus yang jelek-jelek nih Pak, ada nggak sih kegagalan atau misalkan bisa gagal panen itu ada atau tidak? Terus ada hama nggak kalau wallet nih? Nah kayak gitu tuh mungkin teman-teman bisa pengen tahu nih. Jadi semua usaha itu pasti ada kendala. Ya. Ya. Kendala dalam budidaya wallet ini, beberapa kendala antara lain adalah hama. Hama ya, oke. Atau predator. Mhm. Ya, predator masuk di dalam gedung wallet. Ya. Predator yang pertama manusia. Oh. Karena Kenapa bisa gitu Pak? ya maling ya. Oh ya kayak maling. ya itu di semuanya kayaknya maling Islam. Dia masuk di dalam gedung wallet. Oke. Kita belum panen, dia sudah panen. Oh berarti mengambil sebelum waktunya untuk dijual. Itu juga laku Pak ya? Enggak, maksudnya gini. Atau gimana? Seharusnya kita yang panen gitu. Oke. Ternyata udah Tapi ternyata ada ya. predator masuk. Oke. Ya. Cen maling ya dasarnya ya. Itu. Yang kedua tikus. Oke, tikus. Tikus itu dia mencium ada makanan lezat berupa daging burung. Mhm. Jadi gedung wallet yang tidak terjaga atau ada akses masuk tikus itu, kalau sudah tikus masuk itu dia akan membantai burung wallet yang ada di dalam gedung itu. Dia nggak makan sarang, makan burungnya. Kalau maling tadi makan sarang, makan sarang. tidak ambil burungnya. Iya, berarti Tapi ada tikus besar sama tikus kecil loh ya bentuknya ya, oke. ada juga burung hantu, dia juga memakan burung walet. Oh ya predator Pak ya. Predator. Ya. Ada juga macam-macam predator dalam gedung walet yang itu harus diantisipasi jangan sampai mengganggu sehingga membuat kita gagal panen. Oke, dari tadi semua ada predator-predator tadi Pak. Kasih satu aja Pak. Yang misalnya ada banyak, jangan banyak-banyak. Satu aja nih Pak. Kira-kira apa yang bisa dilakukan untuk mencegah itu? Contoh misalkan tikus mungkin. Ya, misalnya tikus. Bagaimana cara agar tikus tidak bisa masuk dalam gedung? Yang pertama adalah di luar bisa pakai jaring. Oke. Ya, jaring ikan itu. Kalau ada tikus, tokek yang mau masuk lewat jaring pasti akan terjerat. Ya. Nah, itu. Yang kedua, kalau misalnya ada tikus sudah bisa masuk, jangan sampai bisa naik ke atas. Caranya dinding itu di bagian bawahnya dilapis dengan seng. Jadi licin. Ya. Dia tidak bisa masuk. Yang ketiga, harus diantisipasi di tiap lantai ditabur racun tikus. Oke. Agar tikus makan racun itu mati. Tapi si burung tidak akan makan itu ya Pak ya? Tidak ya? Karena burung makannya serangga. Oke. Makannya serangga di hutan, di persawahan, dan lain-lain. Oke ya. Wah ini cukup menarik teman-teman. Jadi memang Pak Abi ini tadi saya bilang di awal, Pak Abi ini maestronya tentang wallet. Jadi mau nanya tentang A sampai Z tentang wallet beliau udah di luar kepala, tinggal ditanya aja udah keluar semua file-filenya. Dan bagi teman-teman yang memang pengen tahu lebih detail tentang
dunia wallet, tentang apa namanya budidaya, tentang bisnisnya, tentang bagaimana cara mengelolanya, atau mungkin misalkan teman-teman sudah mulai jalan ya Pak ya. Terus ada kendala-kendala bisa juga ditanyakan ya Pak ya, di acara seminar Bapak ya. Gitu. Ya baik, baik. Jadi kalau misalkan teman-teman masih punya pertanyaan banyak bisa ditulis aja terus daftar ikut di seminar online budidaya wallet yang insya Allah akan ada di tanggal 10 Oktober 2020. Daftarnya di www.duniawallet.co.id atau di nomor 0857 2948 6688. Kayak gitu Pak ya. Nah tadi nih Pak, lokasi. Satu aja Pak, lokasi apa sih yang paling bagus? Satu aja Pak. Mungkin dari beberapa lokasi satu aja Pak. Kira-kira Bapak menurut Bapak. Lokasi yang bagus adalah lokasi yang menyediakan serangga yang paling banyak. Oke. Jadi walet itu makanannya serangga. Oke. Lokasi yang bagus adalah, saya ulang ya, lokasi yang menyediakan jumlah serangga banyak dan dalam jangka yang sangat panjang. Yaitu lokasi hutan atau perkebunan. Itu paling bagus. Iya. Jangan sampai salah lokasi. Apapun usaha itu harus lokasi harus benar. Iya. Ya, apapun usaha termasuk walet. Iya. Nah, lokasi yang bagus untuk budidaya walet adalah di daerah perkebunan atau hutan yang subur. Sehingga tersedia serangga yang berlimpah dan dalam jangka yang panjang. Sehingga usaha budidaya walet bisa berkelanjutan sampai berpuluh-puluh tahun. Iya. Nah kalau misalkan tadi kan makannya serangga. Bisa nggak kita menyediakan sendiri serangganya? Sangat tidak mungkin. Selami, karena harus cukup. cari yang alami Pak ya? Cukup, ya. Enggak cukup, oke. Baik, nah ini tadi berbagai pertanyaan sudah dijawab. Tentunya teman-teman juga belum puas karena pasti akan banyak banget pertanyaan yang masih ada di kepala dan pengen ditanyakan. Untuk itu teman-teman bisa mengikuti seminar online dari Dunia Wallet yang akan membahas tentang budidaya walet yang diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Bisa langsung daftar di www.duniawallet.co.id atau di customer service di 0857 2948 6688. Atau teman-teman juga bisa yang tertarik dengan bukunya bisa langsung buka di websitenya Pak ya, di duniawallet.co.id dan juga follow Instagramnya Pak Abe. Wah Pak Abe ini milenial juga nih Pak Abe. Tadi saya belum sebutin ya. Pak Abe bisa follow di IG-nya @walletnya.ab gitu Pak ya. Walletnya.ab. Tadi dari kemarin saya udah cukup kepo-kepo. Wah ini cukup milenial Pak gitu. Jadi memang wallet ini tidak hanya buat orang-orang tua tapi juga untuk para milenial yang pengen memulai investasi atau berbisnis berbudidaya wallet sangat bisa ya Pak ya. Untuk semua usia ya Pak ya. Untuk semua usia. Oke baik. Mungkin masih 15 menit. Oke. Nah Pak, tadi saya menarik nih Pak. Tentang penghargaan-penghargaan yang Bapak sudah dapatkan di tahun 2016 dan juga 2017. Ini dari siapa dan atas prestasi apa nih Pak? Jadi Dunia Walet ini bergerak di bidang konsultasi dan edukasi terutama. Kita memberikan edukasi ke petani walet agar mereka itu tidak salah ya, tidak keluar biaya besar. Ya. Jadi memberikan pemahaman sebelum dia melangkah menerjuni usaha budidaya walet ini. Oke. Jadi atas prestasi kerja selama ini ada lembaga yang memberikan saya penghargaan. Saya ucapkan terima kasih. Tapi lebih lagi adalah saya menghargai petani-petani walet yang dia selalu mencari ilmu, membaca buku-buku saya, membaca artikel saya dalam rangka ini sumbangsih Dunia Walet kepada petani. Sehingga usaha budidaya walet yang dilakukan oleh teman-teman di seluruh Nusantara ini bisa berhasil. Satu hal yang juga saya perlu sampaikan bahwa usaha ini bisa untuk passive income. Oke, jadi investasi ya Pak ya? Investasi. Ya. Ini terutama teman-teman yang bingung mencari usaha di masa pensiun nanti. Ya. Ini bisa untuk usaha yang sangat menjanjikan karena relatif tidak terlalu banyak skillnya tidak terlalu banyak. Ya. Dan kami siap untuk memberikan konsultasi.
Wah, tuh kurang Jadi, apa lagi Pak ya? iya, jadi Biayanya tidak terlalu banyak dan dibantu langsung sama pakarnya nih Pak Abi. tidak ada gitu, kos Pak. harian. Tidak ada kos harian. Tidak ada. Karena walet mencari makan sendiri. Ya. Kita cukup menyediakan rumah, ya baik permanen maupun non permanen, atau memodifikasi rumah tinggal juga bisa. Ya. Asal lokasinya harus dicek betul-betul bahwa lokasi di situ adalah lokasi di populasi walet banyak di sekitar itu. Insya Allah lah, banyak teman-teman yang sudah membuktikan keberhasilannya. Saya sejak tahun 2000 memberikan seminar, Ya. menulis buku, Ya. dan alhamdulillah alumni-alumni yang tahun sudah 20 tahun masih ikut seminar di berbagai daerah. Salah satunya adalah Dr. Yapto. Saya salah satu alumni itu namanya Dr. Yapto, dia tinggal di Jawa Barat. Dia punya 22 gedung walet sekarang ini. 22 gedung. Ya, dia alumni tahun 99 lah kalau nggak salah ingat ya. Dan dia mengikuti seminar lagi tahun 2018 di Banjarmasin. Jadi dia waktu ketemu saya, Pak Arif gimana? Ingat? Oh, saya masih ingat. Dr. Yapto. Dan waktunya juga tidak terlalu banyak ya Pak ya? Karena kalau dokter kan harus dedicated ya Pak ya? Mungkin 7 kali dalam seminggu ya. Kalau ini kan agak santai Pak ya. Bisa. Makanya dia punya di berbagai daerah. Dia kontrolnya keliling saja setiap 1 bulan ke sini. Sambil jalan-jalan Pak, cari gitu ya. Oke. Nah Pak, tadi kita udah ngomong nih Pak. Bapak memulai dunia walet edukasi dari tahun 2000. Memulai seminar dari tahun 99. Sudah ribuan artikel yang ada di websitenya Bapak. Dan setiap Senin juga Bapak produktif sekali untuk menulis. Gitu. Nah sebenarnya Pak Abi ini sejak tahun berapa tertarik di walet dan kenapa? Terus apakah iseng-iseng aja atau emang fokus atau gimana Pak? Ya sebenarnya sejak lama ya, karena kita dari keluarga punya rumah burung. Oh, oke. Nah, jadi kita dari situ saya bisa belajar. Akhirnya saya diminta untuk membetulkan ya rumah walet yang tidak produktif, berhasil dari satu rumah ke rumah yang lain, akhirnya saya lama-lama dikenal. Iya. Gitu. Berarti memang asalnya sudah punya dari keluarga, meneruskan bisnis keluarga, betul. Bahasanya kayak gitu mungkin Pak ya? Iya, baik. Berarti sudah memang mendarah daging ya Pak ya? Berarti? Ya, begitu. Gitu. Ya berarti, wah luar biasa. Berarti dinasti dunia walet. Nah kurang lebih kayak gitu tuh, dinasti dunia walet. Luar biasa ya. Nah ini Pak, saya tadi ngeliat ada satu buku yang tentang 6 step, 6 langkah untuk para pemula yang tadi Bapak sebut. Nah itu sebenarnya nih Pak, balik ke Pak. Kalau misalkan kita ngomongin bisnis, kita ngomongin bisnis dan investasi Pak ya. Kan teman-teman milenial nih kan sekarang lebih aware tentang investasi, tentang bisnis. Kalau ada duitnya dikit, caranya gampang, sikat gitu. Makanya online kenceng sekali. Nah, walet ini sebenarnya bisa dimulai sejak usia berapa Pak sebenarnya Pak? Sebenarnya gini, jadi ide menulis buku yang sampai 6 seri itu saat saya memberi seminar di Fakultas Peternakan UGM. Oke. Itu banyak mahasiswa pengikut seminar, baik dosen juga praktisi yang lain, itu dia belum paham tentang walet. Nah, itulah akhirnya saya menulis buku untuk pemula. Nah, untuk bisnis ini bisa dilakukan umur berapapun, misalnya setelah lepas SMA mau cari kerja, nggak ada, mending memanfaatkan lahan perkebunan yang punya orang tuanya, karena ada potensi ekonomi berupa burung walet di sekitar itu kan. Jadi nggak masalah, atau bapak-bapak yang pensiun nanti akan diwariskan. Ini kan usaha ini soal jangka panjang, bisa untuk anak cucu. Karena ini kan usaha budidaya ini terus menerus. Gitu. Jadi usaha yang bisa diwariskan juga. Wah menarik, karena Pak Abi sendiri sudah mengalaminya ya dari turun temurun Pak ya. Jadi memang ini bisnis ini bisa diwariskan, dimulai dari sejak dini
bisa jadi investasi jangka panjang, dan juga bisa menjadi warisan buat generasi berikutnya. Dan relatif lebih mudah. Betul. Dan dibimbing pula sama Pak Abe ya, Masya Allah. Ini kayak jadi paket lengkap ya. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini yang pengen banget tahu tentang wallet mulai dari nol, bahkan minus kayak saya tadi, kayak minus hitungannya Pak. Gitu terus nggak ngerti apa-apa, ikutin aja seminarnya atau baca bukunya, beli bukunya yang ada di duniawalet.co.id, atau misalkan kalau masih penasaran, pengen tahu lebih dalam, baca artikelnya yang ada di duniawalet.co.id. Pak Abe setiap Senin posting di artikel itu di website itu. Dan kalau mau lebih detail lagi, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa nanti akan ada tanggal 10 Oktober 2020 itu seminar online Dunia Wallet, tentang kita akan membahas budidaya wallet mulai dari nol gitu ya. Untuk pemula ya Pak ya, untuk pemula. Jadi teman-teman pemula di sini jangan takut, bisa langsung ikutin aja. Daftarnya di mana? Daftarnya di www.duniawalet.co.id atau di customer service di 0857 294 86688, atau bisa follow Instagramnya Pak Abe di @walletnya.ab. Nah, di situ juga ada informasi lengkap tentang Pak Abe dan juga bisnis di dunia wallet. Gitu. Nah, Pak, closing statement, Pak. Kira-kira apa yang bikin teman-teman di luaran sana itu harus ikut materinya yang Bapak sampaikan semuanya? Jadi saya akan memberikan materi dengan paparan yang mudah dipahami untuk anak-anak muda, untuk pemula. Ini bisnis ini bagus loh. Ini bisnis ini menarik. Ini prospek sekali. Jadi dan ini lahan Nusantara yang sangat luas ini sangat subur. Terdapat banyak burung walet yang bisa kita budidayakan. Dan prospek kedepannya itu sangat bagus. Maka sayang kalau tidak bahkan orang-orang luar banyak invest di sini loh. Orang-orang luar dari Malaysia, dari Singapura, mereka invest di Indonesia untuk mendapatkan hasil sarang burung walet Indonesia. Itu yang kita jangan sampai kalah lah. Nah, gitu. Ya, saya kira itu hal yang penting yang bisa kita sampaikan. Untuk kedepannya silahkan nanti bisa mengikuti seminar yang akan kita selenggarakan bulan depan ya. Terima kasih. Oke, nah sekali lagi teman-teman sahabat dunia wallet dan para petani wallet di Indonesia bisa mengikuti bagi yang sudah menjalankan dan punya kendala, bagi yang mau memulai bisnis wallet dan atau pengen tahu tentang wallet itu apa sih dan potensinya dan segala macam detail-detailnya. Sekali lagi teman-teman bisa mengikuti seminar online yang akan diadakan sama Dunia Wallet dengan tema budidaya wallet yang insya Allah akan diselenggarakan pada tanggal 10 Oktober 2020. Daftarnya di mana? Daftarnya di agen dan reseller resmi. Bisa buka di www.duniawalet.co.id atau kontak di customer service di 0857 2948 6688. Gitu teman-teman semuanya, semoga informasi talk show pada hari ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Dan sampai jumpa di kesempatan lainnya tentunya di seminar online Budidaya Wallet yang insya Allah diselenggarakan bulan depan. Terima kasih, saya Giris Landar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.